إيه هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. إيه هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. إيه هصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت، بكمل ما بديت. إيه هصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت، بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh sahabat-sahabat kami, kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada keluarga yang semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat, yang semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan afiat dan diberikan kemudahan untuk menerima setiap asupan ilmu pada kehidupan manusia. Manusia itu setidaknya di dalam pusaran ilmu ada 4. Ada kelompok yang pertama yang mereka mengetahui dirinya berilmu, dia beramal dan mendakwahkan. Ada yang kedua, ada orang yang tidak mengetahui kalau dirinya berilmu, sehingga orang yang semacam ini harus dibangunkan dan disadarkan kalau dirinya adalah orang yang berilmu. Ada yang ketiga, orang yang mereka bodoh, lalu mengetahui kadar dirinya ketika bodoh. Lalu akhirnya memecut dirinya untuk terus belajar dan terus untuk mengkaji. Dan ada yang keempat, yaitu adalah orang yang dirinya bodoh, tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dirinya merasa tahu, sok pinter, dan akhirnya dia menolak setiap nasihat kalau bicara tentang agama, tidak pernah menakar pada dirinya atas kebodohan yang dia miliki. Maka inilah seburuk-buruk manusia. Kita memohon kepada Allah setidaknya kita nomor 3, atau nomor 2, atau nomor pertama. Bahwasanya kita kalaupun merasa bodoh, maka kita merasa bodoh. Sehingga ketika merasa bodoh itu merupakan takaran terbaik supaya kita senantiasa terus belajar, kita terus menerima nasihat yang datang dari siapapun. Selama nasihat itu datang sesuai dengan petunjuk kitabullah dan sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Kepada Allah kita memohon kebaikan pada kesehatan kita dan kebaikan kita pada tali ilmu pada kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama ketika kita dibangunkan oleh Allah dalam kondisi yang sehat. Kita diberikan rasa aman pada kehidupan kita dan keluarga kita, dan kita insya Allah diberikan kecukupan makanan pada hari ini. Maka siapapun yang telah mendapatkan 3 itu, rasa sehat, rasa aman, dan pula telah diberikan kecukupan pada hari itu atas apa yang dia konsumsi, maka seakan-akan telah dikumpulkan seluruh dunia untuknya. Ada banyak saudara kita yang mereka tidak diberikan rasa sehat ketika bangun di waktu pagi. Ada saudara kita yang diberikan sehat tapi belum tentu diberikan aman. Sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat yang bergejolak dari wilayah kaum muslimin. Ada orang yang diberikan sehat, ada yang diberikan aman, tetapi dia tidak mendapatkan harta yang cukup untuk dia konsumsi pada hari itu. Maka itulah yang menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah. Syukur kita kepada Allah tentunya harus dibedakan dengan syukurnya kalangan materialistik. Kalangan materialistik ketika dia bersyukur hanya dengan sebuah syarat sesuai ekspektasi dan keinginan yang dia inginkan. Kalau target rezekinya segini, baru dia bersyukur. Kalau dia uangnya sudah segini, baru dia bersyukur. Kalau uangnya sudah segini, baru dia bersyukur. Tetapi kalau itu belum dia dapatkan, dia tidak bersyukur. Kalau mobil yang diharapkan belum ada di garasi, dia tidak bersyukur. Kalau rezeki hartanya belum sesuai dengan yang dia inginkan, maka dia tidak bersyukur. Maka syukur semacam ini adalah syukur materialistik. Syukur berdasarkan finansial yang dia ingin peroleh. Orang yang beriman, syukurnya itu tentunya dalam segala hal.
dalam segala perkara. Karena dia tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Apapun yang telah Allah berikan, itulah yang terbaik. Sekali lagi, mungkin Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi pastinya Allah memberikan apapun yang kita butuhkan pada kehidupan, dan tidak ada yang mampu menghitung apa yang telah teralirkan pada kehidupan kita dari anugerah dan karunia kecuali adalah orang yang beriman. Kepada Allah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kita tentunya mengetahui bahwasanya manusia itu pada dasarnya diciptakan dengan karakter pemenang. Makanya sering kita ngelihat video, bagaimana di dalam video ditunjukkan pembuahan pada rahim itu merupakan sebuah proses yang panjang dari sel sperma, yang jumlahnya mungkin miliaran, tetapi yang mendarat di rahim itu hanya satu. Sehingga yang satu itulah terbentuk, yaitu darah, dan akhirnya menjadi daging, dan terbentuklah manusia yang dilahirkan. Dari proses penciptaan manusia sendiri, itu pun kita mengetahui bahwasanya karakter manusia itu dijadikan oleh Allah bukan menjadi pecundang, tetapi dijadikan oleh Allah sebagai pemenang. Harusnya dia menjadi orang yang terhebat, karena proses penciptaannya pun sudah menunjukkan sebuah makna filosof yang sangat dalam. Bagaimana dia menjadi seorang yang hebat dan pemenang di antara jutaan bahkan miliaran sel yang saat itu mengarah ke rahim seorang wanita. Makanya kita juga terus dididik oleh Allah untuk menjadi pemenang dalam kehidupan kita dan menjadi orang yang terhebat. Makanya kita menjumpai di dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah itu memberikan petunjuk kalau kita berdoa tentang surga. Gimana sih kalau kita berdoa tentang surga? Nabi memberikan arahan. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausil a'la fa innaha min a'lil jannah. Kalau kalian harus berdoa, meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jangan minta yang lainnya, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Fa innaha min a'lal jannah. Sesungguhnya Firdaus itu merupakan surga yang paling tinggi. Di situ kita sudah dididik kembali oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan sampai kita memintanya pun menunjukkan kualitas kita sebagai orang yang terhebat. Karena mintanya bukan yang biasa. Mintanya surga itu bukan yang pinggiran, tetapi mintanya surga itu yang paling tinggi. Menunjukkan kepada kita sudah dijadikan pemenang ketika kita menjadi janin pada perut ibu kita dan dilahirkan. Kita pun terus dididik oleh Allah untuk menjadi pemenang dan menjadi orang yang terhebat. Itulah yang kita harus mengerti. Di mana justru banyak kaum muslimin mereka tidak menyadari bahwasanya filosof kemenangan dan kehebatan sudah dibangun oleh Islam semenjak dia pertama kali diciptakan. Kita ini terkadang malah suka membaca filosof dari barat, suka membaca quote-quote-nya dari para ilmuwan ataupun dari para peneliti barat, tapi justru kita melupakan bahwasanya tidak ada quote terhebat kecuali yang datang dari Allah, dan tidak ada hasil yang terbaik dari sebuah perkataan dan penelitian kecuali yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Setelah kita mengetahui betul bahwasanya kita memang memiliki filosof kehebatan dan pemenang di dalam proses penciptaan kita, dan kita selalu diarahkan supaya kita menjadi orang yang terhebat, bahkan di dalam doa kita pun minta yang terbaik, maka itulah yang menjadikan kita membahas bagaimana kita menjadi muslim hebat. Karena pembahasan ini sangatlah penting sekali supaya tidak ada inferiority complex, tidak ada perasaan minder, tidak ada perasaan rendah diri ketika di dalam kehidupan seorang mukmin. Karena mukmin itu adalah memiliki izzah. Makanya Allah mengatakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kalian itu kaum yang ditinggikan oleh Allah jika kalian itu betul-betul beriman, dan Allah tidak mungkin memberikan sebuah keterangan kecuali itu benar adanya di dalam firman dan perkataan Allah. Maka itu pula yang diajarkan pula oleh Rasulullah SAW. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu menandingi ketinggian Islam. Ya, tidak ada yang mampu menandingi ketinggian Islam yang telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi rendah itu adalah kaum musliminnya. Ketika kaum muslimin tidak memiliki karakter hebat, ketika kaum muslimin tidak memiliki karakter pemenang di dalam kehidupan agama,
yang sudah dia dapatkan dari Allah, bahwasanya inilah hidayah terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang terbaik pula di dalam agama yang telah terbaik Allah berikan pada kehidupan kita. Makanya setelah kita mengetahui ini, inilah yang menjadikan akhirnya kita membahas tentang bagaimana menjadi muslim hebat. Dan di antara materi yang kita akan lanjutkan, yaitu adalah bagaimana kita mengenali kendali diri supaya kita rubah menjadi potensi diri. Bagaimana memanage kendali diri supaya bisa melesatkan potensi pada diri kita. Karena tidak akan mungkin kita akan menjadi orang yang terhebat, tidak akan mungkin kita menjadi orang yang pemenang, kalau ternyata kita masih terbebani dengan kendala-kendala diri kita, PR-PR internal di dalam diri kita. Kalau kita tidak berusaha menyelesaikan satu persatu kendala diri dan tidak berupaya untuk menyelesaikan satu persatu PR internal dalam diri kita. Sebagaimana awal-awal dulu ketika kita membahas kendala diri, saya menyampaikan sebuah kata-kata di dalam bahasa Afrika, tidak akan membahayakan musuh dari luar selama kita mampu menyelesaikan musuh dari dalam. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita. Dan kita diberikan oleh Allah berbagai macam kekurangan pada karakter basic diri kita selaku manusia, supaya betul-betul Allah mengetahui siapa yang berusaha melewati satu persatu keterbatasan fisik dan kemampuannya untuk menuju kepada kriteria yang diridhai oleh Allah. Dan siapa yang tertambat pada kendala dirinya dan tidak berhasil untuk melejitkan dirinya ketika dia tidak mampu melampaui kendala dirinya menjadi potensi diri. Nah, inilah yang menjadikan kita berusaha nih. Karena membicarakan kendala diri ini susah luar biasa. Karena berkaitan tentang diri kita masing-masing. Berkaitan saya dengan apa yang saya miliki, berkaitan tentang Pak Dokter, Bu Dokter, para tenaga, kemudian para artis, ataupun kepada para pebisnis, semuanya. Mereka terkena profesi ini. Mereka terkena masalah ini supaya mereka betul-betul mampu mengubah kendala dirinya untuk melejitkan potensi dirinya. Sekarang kita akan membahas. Setelah kemarin kita membahas bahwasanya kendala diri kita adalah suka overthinking atau suka underestimate terhadap segala sesuatu. Dan kita diberitahu oleh syariat bagaimana setiap orang yang beriman itu selalu positive thinking dalam kehidupan mereka dan memiliki mindset yang cerah ketika optimis melihat segala sesuatu. Makanya disitulah kita memahami kenapa disuruh ngomong yang baik. Karena omongan yang baik itu menunjukkan optimisme kita dan omongan yang baik itu diaminkan para malaikat. Kenapa Allah rahasiakan masa depan? Allah rahasiakan masa depan supaya kita berprasangka yang baik, merencanakan yang terbaik, dan berdoa secara maksimal. Supaya kita optimis terhadap apa yang akan terjadi pada kemudian hari. Itu merupakan pembahasan yang kita sudah bahas. Sekarang kita akan membahas kendala diri berikutnya yang suka ada pada diri manusia. Yaitu adalah pada diri manusia itu terdapat sebuah penyakit, terdapat sebuah kendala dirinya atau PR internal pada dirinya dan menjadi musuh bagi kualitas manusia yang beriman kepada Allah. Yaitu PR ataupun musuh pada dirinya itu adalah bagaimana manusia itu menjadi orang yang suka haus dengan pujian. Mereka menjadi orang yang haus dengan pujian. Dan itu ada pada diri manusia masing-masing, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah dari para nabi dan para rasul dan para sahabat yang telah mendapatkan janji surga. Tapi selain mereka itu, mereka sesungguhnya manusia itu pada dasarnya itu mereka itu haus pujian. Padahal pujian ini ternyata betul-betul berbahaya pada kehidupan kita kalau pujian itu menjadi sesuatu yang menjadi obsesi dalam kehidupan kita dan menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas panjang lebar, mari kita membuka pada surat Ali Imran ayat 188. Allah menjelaskan tentang bagaimana penyakit basic pada kehidupan manusia itu memang mereka suka dipuji. La tahsabanna alladziina yafrahu bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Allah menyampaikan pada surat Ali Imran 188. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwasanya kamu bergembira
dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Janganlah kamu sekali-kali merasa bebas dari adab, dan bagi mereka adab yang pedih. Di sini Allah menyampaikan sebuah keterangan wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang untuk dipuji pada perkara yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan. Surat Ali Imran 188 inilah yang menjadikan kita memahami salah satu karakter dan basic buruk pada kehidupan manusia itu adalah bagaimana manusia itu suka dipuji. Kalau kemudian kita tidak membebaskan diri kita dan tidak berupaya, bertekad kuat, dan kita memiliki obsesi besar bagaimana membebaskan hati dan pikiran kita dari pujian manusia, popularitas yang kita peroleh dari manusia, dan kita tidak pernah bebas bagaimana kita bebas dari tepuk tangan manusia, dan kita terus menjadi orang yang ingin mendapatkan simpati dan popularitas ridho dari manusia, maka sesungguhnya ini tidak akan pernah mengembangkan diri kita dan potensi diri kita menjadi kebaikan selama penyakit ini tidak dihilangkan. Karena kehebatan yang kita bangun di hadapan Allah tidak akan pernah terwujud selama fokus dan target yang kita inginkan itu bukanlah Allah tetapi adalah manusia. Mari kita bedah dulu dari sudut pandang umum ya, sebelum kita membahas dari sudut pandang agama. Kenapa riya atau mencari pujian di antara manusia itu termasuk penyakit yang berbahaya pada kehidupan kita? Dan penyakit ini begitu lembut. Penyakit ini begitu sangat halus, tidak terasa. Makanya betul kalau Rasulullah mengilustrasikan penyakit riya pada kehidupan hati manusia sebagaimana semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Saya ulang kembali. Penyakit riya itu sebagaimana semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Yang tentunya mata biasa tidak bisa melihatnya. Dan kita tidak akan bisa merasakan kecuali kita menduduki semut itu, lalu semut itu berontak dan menggigit pantat kita. Baru itu terasa kalau di situ ada semut. Dan itulah gambaran ilustrasi yang disampaikan oleh Nabi untuk menggambarkan bahwasanya kendali diri ini sangat betul-betul halus ini. Dan ini ada pada diri setiap manusia. Dan ini merupakan pengubur. Kualitas kehidupan manusia di hadapan Allah tidak akan pernah berkualitas apapun yang dilakukan selama ini gagal untuk ditaklukkan. Ya, makanya kemudian kita membahas dulu. Kenapa sih popularitas, tepuk tangan manusia itu menjadi perkara yang sangat dibenci oleh syariat? Dan kita tentunya paham ya, tidak ada perkara yang dilarang oleh syariat kecuali itu berbahaya untuk diri kita, kualitas kehidupan kita, dan bahkan kesehatan kita. Kita kan sepakat itu. Kenapa riya itu menjadi penyakit yang dikategorikan bukan hanya dosa tapi sudah syirik kecil. Padahal syirik kecil, walaupun kecil tapi itu kan syirik. Berarti ini kan berbahaya sekali. Pastinya ada sebuah keburukan yang diperoleh ketika orang senantiasa berbuat riya pada kehidupan mereka. Karena segala sesuatu yang dilarang di dalam kehidupan agama kita selalu ada penjelasan dan penjabaran kenapa itu dilarang. Kita ambil contoh. Kenapa kita dilarang untuk begadang? Walaupun berkategori bukan haram tetapi makruh. Kenapa kita dimakruhkan untuk begadang? Sampai Rasulullah SAW mengatakan, wa ini akrahul haditsa ba'dal isya. Saya tidak suka ngobrol banyak habis isya. Nabi kalau habis isya, ngobrol sebentar dengan sahabat, keluar, pulang ke rumah, berjumpa dengan istrinya, berbicara, barulah beliau tertidur. جميل المساعي وامنح الناس حبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك كن سموحا لخصمك تلقى خصمك أحبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك Ternyata setelah sekian lama, setelah sekian ratus tahun sepeninggal Rasulullah, barulah kita mengetahui kenapa Nabi tidak suka begadang habis isya. Ternyata secara medis disampaikan di dalam penelitian. Ternyata orang yang suka begadang
lebih rentan terkena penyakit serius daripada mereka yang disiplin tidurnya semenjak awal Isya. Karena ketika tidur awal Isya mengistirahatkan bagian tubuhnya, sehingga bagian tubuhnya dalam yang vital bisa beristirahat lebih banyak dari aktivitas apapun ketika pemiliknya tidur di awal Isya. Beda dengan orang begadang. Orang begadang itu kalau dia tarik harinya, tarik waktunya sampai jam 11, jam 12, maka organ vitalnya ikut terjaga. Belum lagi ketika orang itu makan. Lebih lagi dia masih bekerja dan tidurnya sebentar. Makanya lebih rentan terkena penyakit serius daripada yang mereka dari awal Isya sudah tidur. Ini kita mengambil sebuah kesimpulan. Tidak ada perkara yang dimakruhkan di dalam iman, bahkan diharamkan, kecuali di dalamnya ada keburukan. Lalu kita tarik kepada masalah yang kita bahas, yaitu pujian. Kenapa kita diperintahkan untuk ikhlas dan didudukkan riya, yaitu pujian ini, mencari pujian manusia, didudukkan sebagai perkara kesyirikan. Bukan hanya sekedar dosa, tapi syirik. Pasti di dalamnya ada keburukan yang menanti bagi kita ketika kita terus-menerus pada kehidupan kita, secara tidak sadar, kita memelihara PR besar dalam kehidupan internal kita, yaitu kendala diri kita suka sekali ingin dipuji dan suka ingin sekali mendapatkan tepuk tangan riuh manusia. Mari kita bedah. Yang pertama, secara umum kita akan jumpai bahwasanya orang yang mereka senantiasa ketika di dalam dirinya itu ingin dipuji, ingin mendapatkan tepuk tangan manusia dan popularitas, itu justru menjadi orang yang paling terbebani di dalam hidupnya. Karena tidak ada yang dia pikirkan setiap menitnya, setiap jamnya, bagaimana dia bisa mendapatkan keridhaan dari manusia. Akhirnya, hidupnya hanya dari satu tepuk tangan menuju kepada tepuk tangan berikutnya. Walaupun dengan itu terkadang dia mengorbankan keluarganya, mengorbankan anaknya, hanya untuk mendapatkan tepuk tangan manusia dan mendapatkan pujian dari manusia. Dan lama-lama ini akan menggerogoti dan akan membuat jiwa itu menjadi keropos. Makanya kan ada penyakit yang disebut penyakit kejiwaan kalau nggak salah, yang sukanya dipuji terus. Narsistik. Dia pengen dipuji terus terhadap apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Dan tampaknya secara psikis itu dampaknya berat. Karena orang semacam ini tidak bisa menerima sebuah masukan, terkadang begitu sulit menerima kritikan, begitu sulit untuk menerima masukan. Karena apa? Karena yang dia inginkan pujian, bukan kritikan dan masukan. Ya. Dan banyak penyakit yang semacam ini menimbulkan berbagai macam gejala-gejala kejiwaan yang hari ini diakui oleh dunia psikologi dan psikis. Makanya akhirnya kita mendapati, kenapa ini dilarang? Karena akan menjadikan manusia itu rentan, terpenjara hidupnya dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Padahal kita paham, kita tidak mungkin mendapatkan dalam kehidupan di dunia itu mendapatkan keridhaan dari seluruh manusia, itu tidak mungkin. Mari kita merenungkan perkataan Imam Syafi'i, ghayatun nasi la tudrak. Kamu kalau hidup hanya untuk mendapatkan keridhaan manusia, itu sangat mustahil kamu peroleh dan kamu dapatkan. Mustahil kamu mendapatkan keridhaan dari manusia. Kita bisa jadi dipuji satu kaum, tapi belum tentu dipuji oleh kaum yang lainnya. Karena itulah sifat manusia. Makanya kalau ada orang menyangka bahwasanya dirinya bisa selamat dari pujian, berarti dia telah akalnya telah miring atau akalnya telah gila. Dan itu yang kita harus paham. Ya, bahwasanya kalaulah manusia di dalam kehidupan mereka yang dituju hanyalah pujian dan pujian, popularitas dan popularitas, lalu yang diinginkan adalah pandangan orang kepada dirinya, dan dia tidak berusaha menyembuhkan kendala dirinya, PR internal dirinya, bahwasanya manusia itu punya basic untuk dipuji manusia, ini yang akan menjadikan manusia tidak merdeka pada kemerdekaan hatinya, tidak merdeka pada jiwanya, karena dia hanya sebatas yang dipuji manusia sepanjang lidahnya dan tidak lebih daripada itu. Makanya kita lihat berbagai macam hal sudah menjadi buah pahit dari gejala yang semacam ini. Kita melihat di beberapa negara ada orang-orang yang mereka bisa mati bunuh diri gara-gara hujatan. Ya, padahal kalaulah, bukan kita menyalahkannya, tapi kalaulah kemudian kita memiliki kebesaran jiwa, bahwasanya memang hidup kita tidak akan pernah lepas dari orang yang suka dan orang yang membuli kita,
mungkin bisa diharapkan bahwasanya tingkat bunuh diri karena hujatan itu bisa terkurangi dan terminimalisir. Karena memang jelas berarti di balik setiap pujian-pujian yang diberikan manusia, ada keroposnya hati dan jiwa manusia. Disadari ataukah tidak manusia itu sendiri. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Kenapa Allah itu selalu menyuruh kita untuk ikhlas? Kenapa sholat harus ikhlas? Kenapa ibadah harus ikhlas? Kenapa melakukan ketaatan itu harus ikhlas? Kenapa Allah selalu menyuruh itu kepada kita setiap waktunya? Bahkan salah satu di antara inti hadis yang disampaikan Nabi itu ikhlas. Barulah nanti akan terjawab bahwasanya itu terjadi karena keburukan yang menanti kalau kehidupan kita hanya untuk menanti pujian manusia. Makanya betul ya, kata Ibnu Rajab. Ibnu Rajab itu mengatakan, salah satu ulama dari madhabnya Imam Ahmad bin Hambal berkata, sesungguhnya hadisnya Nabi ada 1 juta lebih hadis. Kalau mengingat dan mengacu kepada hadis yang dihafal oleh Imam Ahmad. Di antara 1 juta hadis itu, yang paling inti dari hadisnya Nabi itu 3. 1, yaitu adalah innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung niatnya. Yang kedua, hadis dari Aisyah, bahwasanya amal itu tergantung ilmunya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapapun yang mendatangkan perkara tambahan yang tidak datang dari agama kami, maka dia tertolak. Yang ketiga, hadis dari Nu'man bin Bashir, yaitu masalah harta yang harus bersih dari haram dan syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang tidak jelas itu di antara yang halal dan haram. Jadi kalau hadis dikumpulkan, maka intinya pada 3 ini. Jaga niatmu, jaga referensi dan ilmu di dalam kamu beribadah, dan dalilnya, jaga makananmu dari unsur yang haram dan syubhat. Dan sepertiga dari kekuatan hadis Nabi terletak pada niat. Kenapa kok masalah niat? Terus bahkan tidak sedikit para orang ahlul ilmi, orang solih selalu mengingatkan niat. Karena itulah yang akan mengistirahatkan hati kita. Karena mengikuti perkataan manusia itu akan menjadikan kita lelah dan letih. Dan hati kita butuh istirahat. Istirahatnya itu ketika kita sudah menghadapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, apapun yang kita lakukan hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Tepuk tangan manusia itu membunuh kita tanpa kita sadari kalau itu sudah menjadi tujuan hidup. Ya, makanya kan ada sebuah kata-kata kan, tepuk tangan itu bisa membunuhmu ketika kamu tidak berhati-hati. Dan itu kemudian memang sudah diantisipasi oleh syariat. Ya. Makanya ini merupakan penyakit yang betul-betul akhirnya kita paham. Ini harus disembuhkan nih. Kalau kemudian akhirnya kita di dalam berkiprah, berkarya hanya untuk mengejar pujian manusia, mungkin kita juga tidak akan pernah memberikan kualitas. Karena apa? Yang penting sudah dapat pujian manusia sepanjang lidahnya sudah cukup bagi kita. Dan itulah yang mengkhawatirkan. Kenapa? Popularitas dan pujian manusia itu merupakan tabiat buruk yang sudah Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 188 yang tadi kita baca, bahwasanya yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji terhadap perkara yang tidak mereka lakukan. Ini diceritakan oleh Allah supaya kita masing-masing menelisik diri kita. Apakah kita sudah berinteraksi pada hati kita untuk menyembuhkan sebuah penyakit? Betapa senangnya kita untuk dipuji dan betapa senangnya kalau kita dilihat sama orang. Padahal pada saat itu kita terpenjara. Yang kedua, kenapa kemudian pujian ini berbahaya? Karena akan menggerogoti dan akan mengurangi kekuatan pada diri kita. Karena akhirnya kita tidak akan siap mendapatkan kritikan. Kalau yang kita tuju adalah pujian manusia. Ya, makanya manusia berusaha bagaimana terus mendapatkan pujian. Orang kalau sudah terus pengen mendapatkan pujian itu akan menghalalkan segala macam cara dalam hidupnya. Kalau dia pengen dipuji kecantikannya, maka dia akan berusaha. Suntik ini, suntik itu, operasi plastik ini, operasi plastik itu. Bahkan tidak malu untuk menyampaikan operasi plastik. Padahal pada saat itu dia sudah merubah ciptaan Allah. Dan sederet hal yang lainnya akan dia lakukan dan dia kerjakan supaya mengejar apa yang diinginkan ketika disebut tampan, disebut glowing, disebut cantik, dengan segala yang telah dia peroleh. Dan dia memberikan apa saja untuk bisa mendapatkan pujian itu.
Tapi di balik buruknya kata popularitas dan tepuk tangan manusia yang merupakan bahasa lain dari kata riya. Kalau orang sudah riya, lalu mendapatkan pujian dari apa yang dia lakukan dan dia kerjakan, maka disitulah akhirnya keropos hatinya. Bisa jadi tersenyum di depan manusia tetapi dia menangis di tengah kesendirian. Bisa jadi dia tertawa terbahak-bahak tetapi dia menangis di bawah kucuran air di kamar mandinya. Dia kemudian meratapi kehidupannya yang babak belur. Dan itu yang kemudian menjadikan kita memahami dari sudut pandang umum. Orang yang beriman itu betul-betul dia harus berinteraksi pada hatinya. Dia berusaha untuk mengobati pada hatinya bahwasanya harus betul-betul kehidupan itu terbebaskan dari penilaian manusia. Dan dia tidak ingin mencari pujian manusia yang sejatinya pujian manusia itu ya sepanjang lidah itu. Dan kita paham ya, seberat apapun kita dipuji sama manusia, lalu kita mengorbankan apapun yang kita lakukan hanya untuk mengejar pujian manusia, maka sesungguhnya pujian manusia itu sifatnya satu, tidak absolut, tidak mutlak. Karena bisa jadi sebenarnya kita sebenarnya itu nggak patut dipuji. Bisa jadi kita tidak melakukan apa-apa, tetapi orang menyangka kita melakukan itu dan kita menikmati pujian terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Yang kedua, bahwasanya ketika pujian itu datang, kita harus ingat, sebesar apapun kita dipuji orang, pada dasarnya ketika sudah jatahnya kita untuk meninggal dunia, maka orang itu akan cepat melupakan kita dalam waktu yang sekejap. Walaupun mungkin selama hidup di dunia kita dipuji. Makanya saya sering menyampaikan kan, kalaulah setiap manusia tahu dan menyadari betapa cepatnya dia akan dilupakan manusia ketika mati, maka dia tidak akan mengejar pujian manusia sepanjang hidup, terus-terusan. Karena dia tahu bahwasanya manusia itu nanti kalau sudah mendapati kita mati, 1, 2, 3 hari dia ingat kita. Tapi setelah itu mereka akan melanjutkan aktivitas dan berhadapan dengan banyak masalah yang terjadi pada hidup mereka masing-masing. Dan yang setia mendoakan kita cuma 3. 1, bapak dan ibu kita, itu pun kalau masih hidup. Yang kedua adalah pasangan kita. Yang ketiga anak-anak kita. Selebihnya orang akan sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Makanya kalau kita betul-betul tahu betapa cepatnya kita dilupakan manusia, tidak akan mengejar kita itu pujian manusia. Dan itulah yang menjadikan kenapa para ulama-ulama yang terhebat dalam kehidupan mereka, mereka tidak ingin populer dan mereka tidak ingin dipuji tentang apa yang mereka lakukan. Karena mereka tahu itu merusak. Itu merusak. Makanya sampai kita mendapati kaidah di dalam sunnah, kalau kamu melihat ra'aital maddah, kalau kamu melihat orang yang memujimu, fahsu fi wujuhim at-turab, maka tebarkanlah pasir di wajahnya. Ini bukan berarti kita maknanya harfiah semacam itu ya. Bukan berarti kita bawa pasir lalu ada yang memuji kita tabur pasir. Tapi maknanya hati-hati sama pujian orang itu. Karena pujian itu bisa memecahkan apapun yang ada di dalam pertahanan hati kita. Karena hati kita terkadang sebagaimana gelas-gelas kaca yang mudah pecah berantakan kalau sudah dipuji. Itu yang menunjukkan bahwasanya itulah kenapa kok sampai syariat itu mendudukkan kita supaya kita jangan berhadapan dengan orang yang banyak memuji kita. Kan syariat itu mengatakan kalau melihat orang yang banyak memuji malah jauhilah. Jagalah jarak dengan mereka karena itu akan merusak kualitas kehidupan hati kita.
Dan kita juga mendapati perkataan indah dari Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i itu, beliau itu mengatakan di dalam salah satu perkataan beliau. Imam Syafi'i itu mengatakan begini. Aku tuh ingin ilmu itu diambil dariku. Jadi aku ingin semua manusia ngambil ilmunya itu dari apa yang aku tulis dan apa yang aku pikirkan. Tanpa mereka menisbatkan ilmu itu setelah mereka peroleh kepada diriku. Apa yang kita dapati dari perkataan Imam Syafi'i? Kita bedah lagi. Aku ingin semua manusia itu mengambil ilmu dariku, dari apa yang aku pelajari, dari apa yang aku renungkan, dari apa yang aku tadabburi, diambil ilmu ini untuk menjadi petunjuk kehidupan mereka. Aku ingin semua manusia itu mengambil ilmu dariku, tanpa menisbatkan ilmu itu kepada diriku. Tidak usah dinisbatkan kepada saya. Tidak usah dinisbatkan kepada saya. Di situ ada dua yang kita dapati dari perkataan Imam Syafi'i. Satu, bagaimana kualitas kehidupan Imam Syafi'i ingin memberikan manfaat kepada sebanyak-banyak orang dengan apa yang beliau pelajari. Makanya Imam Syafi'i menjadi orang yang tidak main-main di dalam proses beliau belajar. Bahkan dikisahkan bagaimana Imam Syafi'i terkadang tidak sholat tahajud karena sedang mendalami satu permasalahan yang harus dijawab sepanjang malam dia tidak tidur. Karena mengulang-ulang ayat yang beliau hafal untuk menjawab pertanyaan itu. Masya Allah ya, makanya pernah diproteskan sama putri salah satu sahabatnya beliau. Aku dapati Imam Syafi'i tadi malam tidak tahajud. Dan dia sholat subuhnya tidak berwudu ketika pergi ke masjid. Dijawab sama Imam Syafi'i kan, iya karena tadi malam saya tidak tidur habis isya. Aku mengulang-ulang karena ada satu persoalan yang belum aku dapatkan jawabannya sampai aku mengulang hafalan Qur'anku sepanjang malam. Dan akhirnya aku pergi sholat subuh dengan wuduku pada sholat isya. Itu Imam Syafi'i. Makanya kesungguhan beliau dalam belajar dengan sebuah keinginan untuk memberikan manfaat kepada orang. Maka dia berkata, aku belajar sungguh-sungguh supaya orang itu ngambil ilmunya dariku. Supaya tetap menjadi jariah untukku setiap waktunya. Tapi yang menarik, ditambahi dengan perkataan yang kedua. Tanpa ilmu itu dinisbatkan kepadaku. Nggak usah dinisbatkan kepadaku, nggak usah. Udah ambil aja ilmunya, nggak usah. Ini dari Imam Syafi'i itu nggak usah. Nggak usah disebutkan namaku, kata Imam Syafi'i. Dan itu menunjukkan kepada kita, sampai sedemikian kuatnya Imam Syafi'i, beliau merahasiakan kemanfaat yang dia ingin berikan. Karena beliau tahu bahwasanya pujian itu bisa merusak kehidupan manusia. Dan kualitas kehidupan manusia itu tidak akan pernah bisa selama dia masih mengejar pujian manusia. Dan hanya mengejar perkataan manusia. Makanya lihat bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kita lihat para pebisnis memberikan tips keberhasilan mereka dalam bisnis itu apa? Salah satu di antara banyak tips yang mereka sampaikan itu apa? Mereka selalu berkata, fokus dengan apa yang menjadi tujuanmu, tidak usah memusingkan perkataan manusia. Itu perkataan pebisnis loh, yang tentunya mungkin sebagian belum paham agama. Ada sebagian dari mereka. Walaupun mereka tidak paham agama, terkadang mereka bisa mengatakan fokus kepada apa yang kamu inginkan, fokus kepada tujuanmu, goalsmu itu apa, tidak usah peduli omongan manusia. Loh, orang yang hanya berkutat pada bisnis saja tahu betapa pentingnya kualitas kehidupan kita di dalam bisnis, apalagi kualitas kehidupan kita secara umum. Bagaimana kita itu betul-betul menjaga diri kita dari apa yang menjadi omongan manusia. Ini penting banget. Dan ini termasuk salah satu proses untuk memanage diri kita supaya jangan sampai hidup kita itu hanya berkutat dari perkataan manusia kepada perkataan manusia terus. Kalau terus-terusan kayak gitu ya tidak bisa kita. Akhirnya apa? Kita terpenjara. Makanya kata Imam Syinqiti itu berkata, orang yang terpenjara itu adalah orang yang mereka hidupnya tidak menyerahkan hidupnya kepada Allah. Tapi hanya menunggu dari apa yang dikatakan manusia. Dia baru bergerak ketika perkataan manusia datang. Dia tidak bergerak ketika perkataan manusia itu datang. Jadi akhirnya ritme hidupnya hanya ditentukan sepanjang lidah ketika mengomentari apa yang dia kerjakan. Dan ini penyakit yang berbahaya. Penyakit ini bisa ngenain kepada siapapun, Pak. Penyakit ingin dipuji itu penyakit bukan eksklusif. Penyakit yang bisa mengenai kepada siapapun, hatta kepada para guru agama, hatta kepada para ustadz. Hatta kepada para ustadz. Kalau kemudian sudah menjadi tujuan mereka adalah riya, ingin dipuji, ingin menjadi salih,
Kalau kemudian pengen dipuji untuk menjadi alim, pengen dipuji karena kita pintar untuk menjadi qari, ya tidak akan pernah kita mendapatkan kualitas dalam kehidupan kita, kecuali ya hanya segitu-segitunya aja. Dan itu masalah besar pada kehidupan kita. Makanya para ulama, para orang-orang terbaik, orang-orang terhebat itu adalah mereka yang sudah menyelesaikan PR pada dirinya. Ketika diri itu hawa nafsunya mendorong dia untuk mencari pujian, popularitas, justru dia berusaha untuk memadamkan keinginan hawa nafsu itu. Dan itulah yang menjadikan mereka menjadi mental pemenang. Karena hidup mereka sudah diserahkan sama Allah. Lalu itulah yang menjadikan Allah memberikan satu persatu penerang pada kehidupan mereka dan pelita kehidupan mereka. Dia menjadi orang yang tenang. Ya. Makanya Masya Allah ya, perkataan manusia itu memang bisa membunuh diri kita dan membunuh kualitas kita. Ya. Makanya sampai kita mendapati ya, kata Rasulullah itu, kalau sampai kamu dipuji, ya, maka ucapkanlah doa segera untuk menjadi penawar dari pujian itu, supaya pujian itu tidak memberikan keburukan untuk kita. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita untuk menawarkan racun berbisa di balik pujian yang berlebihan. Karena pujian itu bisa memberikan racun berbisa, maka Rasulullah memberikan penawarnya dalam bentuk doa yang indah. Doanya gini, Allahumma, ya, doanya itu adalah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, waghfirli bima la ya'lamun, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Makanya sampai kemudian Rasulullah SAW, maka beliau itu memberikan sebuah doa penawar dari racun bisa pujian yang berlebihan. Beliau mengatakan kalau kamu dipuji, maka ucapkanlah doa Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau menghukum saya ya Allah terhadap pujian yang mereka katakan. Karena memang yang berat dipuji hanyalah Allah. Jangan engkau menghukumku, mengadabku gara-gara pujian yang mereka katakan. Waghfirli bima la ya'lamun. Ampuni saya ya Allah terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Mereka memuji saya itu ya karena mereka itu tidak mengetahui aib dan dosa yang aku miliki, yang kau tutupi dengan tiraimu. Ya kan? Allah itu saking sayangnya kepada kita, dosa, kekurangan kita, cacatnya kita ditutupi oleh Allah. Ditutupi oleh Allah. Kalaulah Allah tidak sayang kepada kita, tentunya dosa kita lebih berat mengeluarkan bau daripada kentut kita. Kalau Allah tidak sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita, dijadikan dosa kita tidak mengeluarkan bau, tapi justru kentut kita yang keluar anginnya saja mengeluarkan bau. Padahal yang paling layak mengeluarkan bau itu adalah dosa dan kemaksiatan kita. Makanya penawar dari pujian itu apa? Yang kedua, waghfirli bima la ya'lamun. Ampuni saya terhadap dosa-dosa, kemaksiatan, kekuranganku, cacatku yang tidak mereka ketahui. Ampuni saya Allah. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikanlah saya lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Jadikanlah saya jauh lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Ini penawar ini. Dikatakan ini kafarah, penawar, karena memang di balik pujian itu memang ada sebuah racun. Dan itu akan menjadi racun yang berbahaya kalau itu sudah menjadi tujuan pada kehidupan manusia. Udahlah, akhirnya kalau kerjanya pengen dilihat, dia akan berkualitas. Karena dia akan baik kalau hanya dilihat saja. Kalau tidak dilihat, dia akan sembarangan. Apa adanya, ala kadarnya. Karena kualitasnya hanya berdasarkan pandangan manusia. Makanya akhirnya betul-betul berbahaya penyakit ini. Makanya dikatakan sebagai salah satu di antara penyebab orang itu masuk neraka pertama kali itu ya haus dengan pujian pada kehidupan mereka. Dan mereka tidak pernah berusaha untuk memberikan terapi pada hatinya supaya hatinya itu sembuh dari penyakit popularitas dan tepuk tangan manusia yang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya penyakit ini. Makanya sampai Nabi mengkaitkan dengan sebuah riwayat yang terkenal kan dalam riwayat Muslim. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya pernah dengar hadisnya. Inna awalan nasi yugdo yaumal qiyamati, salah satu orang yang pertama kali diputuskan nasibnya, dicemplungkan ke dalam neraka itu kata Rasulullah ada 3.
Yang pertama, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu ma amilta fih qala qataltu fih qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari. Orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah, diputuskan nasibnya untuk masuk ke neraka itu ada 3 orang. Dan 3-tiganya itu ahli ibadah. Kok bisa masuk neraka justru? Perhatikan dialognya Allah. Yang pertama adalah orang yang berperang sepanjang hidupnya dia berperang. Lalu dia terbunuh di peperangan. Lalu dia dibangkitkan oleh Allah. Diperlihatkan surga kepadanya yang harusnya dia dapatkan karena dia terbunuh di peperangan. Lalu terjadilah dialog. Ma'amil tafi, dulunya kamu ngapain? Qala qataltu fika, saya ini berperang karenamu ya Allah. Untuk siapa? Fika, untukmu. Allah berkata, firman, mendebatnya. Kadzabta, kamu bohong. Sesungguhnya kamu itu berperang supaya kamu disebut sebagai pemberani. Faqad qila, kamu sudah disebut pemberani. Udah kamu. Orang memujimu, menyanjungmu sebagai pemberani. Yang itu yang menjadi tujuanmu kan? Dilemparkanlah ia ke dalam neraka pertama kali mencicipi api neraka. Karena yang dia tuju adalah popularitas. Lihat, popularitas itu bukan hanya ngerusak kualitas hidup di dunia. Sebagaimana perkataan-perkataan hikmah. Hati-hati dengan pujian dan popularitas. Karena itu bisa membunuhmu. Tapi juga bisa merusak kehidupan di akhirat. Kenapa? Ibadah setinggi apapun kalau tertempel dengan riya, tidak ada harganya di sisi Allah. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah itu siapa? Orang yang berperang, orang yang mengajar. Kayak saya. Orang yang belajar. Orang yang membaca Quran. Lalu ketika dibangkitkan oleh Allah, Allah tanya, ma'amil tafih, dulunya kamu ngapain? Saya dulunya belajar ilmu ya Allah, ngajar ya Allah, saya baca Quran. Allah bertanya, untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu itu tidaklah kamu itu mengajar, mempelajari ilmu, tidaklah mengajar, tidaklah kamu membaca Quran supaya kamu disebut sebagai orang yang alim. Dan kamu disebut qori yang bacaannya bagus. Kan hanya itu tujuan hidupmu. Allah yang paling tahu tentang hati kita kan. Orang itu terdiam. Diseret wajahnya ke daratan mahsyar, dilemparkan ia ke dalam neraka. Menyusul si mujahid yang salah niat. Yang ketiga itu orang yang infaknya itu karena manusia. Lihat Pak. Sampai kemudian urusan akhirat pun rusak gara-gara masalah pujian. Inilah yang menjadikan kita mulai harus menguraikan kualitas kita ini. Jangan-jangan selama ini kepentoknya masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ya karena yang kita tuju itu hanyalah pandangan manusia terus. Kita pengen dipandang begini, kita pengen dipandang sebagai atasan yang begini, kita pengen dipandang sebagai bawahan begini, kita pengen dipandang seorang guru yang begini, kita pengen dipandang seorang ustadz yang begini. Yang kita tuju perkataan orang. Perkataan orang itu. Dan kita akhirnya berbuat, kita bertindak, kita melakukan sesuatu ya karena itu. Ya akhirnya berantakan semuanya kualitas kehidupan kita. Ini termasuk penyakit diri, haus pujian. Dan tidak ada yang dia inginkan kecuali tepuk tangan manusia. Ya tidak ada harganya. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang hebat di hadapan Allah. Kenapa? Kehebatan manusia dalam kehidupannya dan kehidupan akhiratnya dimulai bagaimana mereka merdeka dari pandangan manusia. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر القلات.
Orang yang melakukan sesuatu karena Allah, dimanapun dia berada, maka amalnya tetap sama. Dimanapun dia berada, mau di tempat di tempat safar, mau di tempat mukim, mau di tempat yang jauh ketika traveling, dia nggak akan berubah. Dia tidak akan pernah berubah. Karena orang yang menjadikan Allah tujuan, maka dimanapun dia akan tetap sama. Berbeda dengan orang yang melakukan amal karena manusia, popularitas, ataupun tepuk tangan manusia. Sikapnya pasti akan berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau di tempat baru, di mana dia merasa tidak ada orang yang mengenalnya, dia akan menjadi pribadi yang berubah total dibandingkan ketika dia berada pada tempat orang yang mengenalnya. Karena apa semacam itu? Karena kebaikan dia hanya berdasarkan kepada tempat yang mengenalnya, dan dia merasa tidak perlu beramal pada tempat orang yang tidak mengenalnya. Dan ini kan merusak kan. Makanya kita juga bisa membedakan kan pejabat yang hanya ingin mendapatkan suara untuk dipilih, dicoblos, dengan pejabat yang betul-betul tulus untuk bekerja kepada rakyat dan memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Itu kan sudah berbeda. Program kerjanya, visinya kan pasti berbeda. Kenapa? Apapun kalau sudah diniatkan untuk manusia, apapun yang sudah diniatkan untuk manusia, maka dia tidak akan pernah berkualitas apa yang dia kerjakan. Kalaupun berkualitas hanya sepanjang pujian yang ingin dia peroleh, tidak lebih daripada itu. Ya, makanya Masya Allah, saya membahas ini dari sudut pandang kehidupan umum ya, bukan dari pandang agama. Kalau kita bahas riak dari sudut pandang agama panjang ini. Berbagai macam ancaman, tanda-tanda orang riak dan lain sebagainya. Tapi kita fokus karena kita membahas tentang kendala diri atau PR internal diri kita itu apa? Suka ingin dipuji. Dan ini masalah. Sama buruknya dengan mindset yang negatif. Sama buruknya dengan perasaan bosan. Sama buruknya dengan dengan sifat malas. Itu penyakit-penyakit diri. Bukan hanya bosan, bukan hanya malas, bukan hanya mindset yang buruk, tapi termasuk kendala diri itu, PR besar itu adalah orang yang mereka ingin dipuji. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmatu bima lam yaf'alu. Ya, fala tahsabannahum bi mafazatin minal adab. Janganlah kalian menyangka orang yang senang dengan apa yang mereka kerjakan, dan mereka senang dipuji atas apa yang tidak mereka kerjakan, itu mereka selamat dari adab. Ini menjelaskan surat Ali Imran 188 tentang karakter sebagian besar manusia itu adalah ingin dipuji, bahkan pada perkara-perkara yang dia tidak lakukan. Makanya kalau kemudian kita melihat lagi karakter pujian ini ya, setidaknya ada 3 yang buruk sekali. Ya. 4 ya. Pertama ya, ingin dipuji atas ibadahnya. Sudah jelas itu rusak. Yang kedua, ingin dipuji terhadap perkara yang tidak dia lakukan. Dia pengen dipuji dermawan, padahal dia nggak dermawan, dia pelit sebenarnya. Tapi dia pengen mendapatkan pujian kedermawanan. Dia pengen dipuji orang baik, padahal dia nggak baik sama sekali. Yang ketiga, pengen dipuji lebih dari apa yang dia kerjakan. Apa yang dia lakukan, dia pengen pujiannya lebih dari apa yang dia lakukan. Baru membaca Quran sekali, pengennya disebut qori yang betul-betul selalu membaca Quran. Padahal membacanya baru sekali. Baru sedekah sekali, 2 kali sudah pengen mendapatkan kedermawanan sifat itu pada dirinya. Padahal baru sedekah sekali dan 2 kali. Dan ada yang keempat. Yang keempat itu adalah yang paling bahaya. Pengen dipuji atas kemaksiatan. Nah ini yang paling parah. Ini yang paling parah. Dipuji atas apa kebaikan yang dilakukan aja sudah merusak. Loh apalagi dipuji atas kemaksiatan. Ini yang paling parah kata para ulama. Dan kriteria yang orang yang ini banyak. Ya, zina dengan 1000 orang
cerita dengan bangga, kan tidak boleh. Oke lah, kamu sudah tobat, tapi tobat itu menuntut kita supaya kita menyembunyikan dosa itu. Bangga dia telah meniduri berapa perempuan itu sambil ketawa terbahak-bahak. Saya tuh tidak bisa membayangkan ya orang menceritakan zina sambil ketawa. Tanpa dia berpikir sejenak, bagaimana kalau yang dizina itu adalah ibunya, adik perempuannya, anak perempuannya. Ini yang kita harus mengerti. Ada yang bangga ketika pernah minum khamr, pernah melakukan ini, melakukan itu, lalu dia banggakan. Makanya lihat hari ini, di antara semua deretan pujian yang sangat membahayakan itu apa? Orang yang mereka melakukan maksiat, mereka posting di media sosial, dan mereka mengharapkan like dari semua yang memuji atas kemaksiatan dia. Dia perlihatkan lekuk tubuhnya, dan melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, supaya kemudian menjadikan seseorang itu betul-betul akhirnya rusak pada kehidupan yang mereka lakukan. Bahkan sampai kemudian masalah kemaksiatan pun mereka kerjakan, dan tidak ada kemaksiatan itu mereka kerjakan untuk mendapatkan pujian. Bapak dan Ibu bisa membayangkan kan, kalaulah membaca Al-Quran, kemudian berjihad, bersedekah, karena manusia menjadikan dia dimasukkan dan tergelincir ke neraka, apalagi orang melakukan maksiat dan ingin dipuji atas kemaksiatan itu, dan itu betul-betul merusak. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami diri kita. Proses kita mengenali diri kita untuk menyembuhkan potensi pada diri kita adalah menyembuhkan kecondongan hati kita dan pikiran kita untuk selalu merasa ingin dipuji dan mendapatkan perhatian manusia. Selama kita masih berpikir itu, maka selama itu kita terpenjara di balik setiap komentar dan respon manusia. Semoga Allah jaga hati kita dari apa yang kita lakukan bukan karena kerumunan manusia. Karena sejatinya, sebesar apapun kita dipuji orang, maka ketika kita telah meninggal dunia, maka kita akan begitu cepat dilupakan manusia. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata yang pernah diceritakan istri saya. Istri saya pernah cerita, dia pernah membaca kisah nyata seorang yang bacaan Qur'annya bagus banget. Nah, qadarullah itu tahun 90-an. Dia bacaan Qur'annya bagus. Mulai dikenal orang-orang di kampungnya, kompleknya, lalu semakin menyebar. Masya Allah itu. Lalu beliau ketakutan ketika namanya mulai dikenal. Karena bacaan Qur'annya yang bagus. Gitu. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat indah. Ya Allah, kalaulah keterkenalanku akan membawa keburukan akhiratku, ini berarti kan tidak semua orang yang dikenal itu buruk. Ya. Karena beliau berdoa, ya Allah, kalau keterkenalanku akan membawa buruk akhiratku, maka wafatkanlah aku. Tapi kalau memang keterkenalanku ini baik untukku, untuk akhiratku, maka sisakanlah aku untuk hidup. Ternyata setelah itu beberapa waktu kemudian beliau meninggal dunia. Kisah ini disampaikan oleh istri saya, menunjukkan kepada kita. Orang yang hebat itu terkadang simpel dan sederhana. Mereka berinteraksi pada hatinya untuk tidak ingin menjadi orang yang mencari tepuk tangan dan pujian manusia. Semoga Allah memberkahi kita dan memberkahi hari-hari kita. Inilah di antara kendala diri kita. Ada penyakit malas, ada penyakit bosan, kemudian merasa ingin dipuji, kemudian mindset yang buruk, dan kemudian kita mempelajari hari ini kendala diri kita itu, PR internal diri kita adalah kita suka tepuk tangan manusia, dan itu merusak kualitas kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melihat apa yang kami ingin berikan yang terbaik pada Samila series yang kelima. Segera untuk bergabung dan merasakan sensasi dari apa yang akan kita lihat. Bismillah.
Buka dulu. Kita di mana, Ri? Kita belum meninggal kan? Rakila mana Rakila? Coba pakai lagi ya, Ri. بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Insyaallah. Lah, Masya Allah. gitu kan Ustaz? Ustaz di sini Ustaz. Pantas, kursi antum panas banget ya. Apa Ustaz? Di sini, Kok bisa berubah ya? Masya Allah. Itu tadi mungkin kita Masya Allah. bisa menyaksikan bersama